Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan berjumpa kembali guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Ahmad Subarja, CGP dari SMP Negeri 5 Cimanggu, Angkatan 2 dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan coba untuk mempraktikkan coaching antara guru dengan siswa dengan permasalahan siswa selalu datang terlambat ke sekolah. Saya akan mencoba menggali permasalahan tersebut dengan menggunakan teknik Tirta. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, selamat menyaksikan praktik coaching yang saya lakukan. Waalaikumsalam. Tadi Bapak manggil Sinta, disuruh menghadap Bapak. Sintanya nggak lagi belajar kan? Enggak Pak, ini jam istirahat. Ada apa Pak? Enggak. Sintanya duduk aja dulu, santai aja ya. Duduk dulu, Sintanya masuk silakan. Tadi Sinta masuk jam berapa ke kelas? Waktu jam pertama itu bagian siapa jam pertama tadi? Tadi masuk jam 8.30. Yang pertama itu Pak Ade Pak. Oh iya, tadi masuk jam 8.30 ya. Begini ya, Bapak itu dari teman-teman Sinta nih, bahwa Sinta itu sering telat masuk ke kelas. Bahkan bukan dari teman-teman Sinta saja, dari guru mapel yang jam pertama itu Bapak dapat laporan kalau Sinta itu suka datangnya masuk kelas itu telat. Nih, emang betul kayak gitu? Iya Pak, akhir-akhir ini Sinta sering masuk telat. Kok bisa gitu ya? Kan Sinta itu dulu itu kalau Bapak itu sering datangnya itu pagi gitu ya. Lalu paling rajin di sekolah. Kira-kira Sinta sampai telat masuk seperti itu, kira-kira ada apa gitu ya? Coba cerita ke Bapak, ada apa? Iya Pak, sebenarnya Sinta juga mau cerita ke Bapak, tapi malu Pak. Loh, kenapa harus malu? Nih, sekarang kan Sinta udah ngobrol sama Bapak nih ya. Coba Sinta cerita ke Bapak. Kira-kira kenapa nih Sinta itu sering telat masuk ke kelas ya? Cerita aja, santai saja dengan Bapak. Coba ceritakan ke Bapak kira-kira kenapa Sinta suka telat masuk ke kelas atau datang ke sekolah. Pak, kalau ada waktu untuk mendengarkan cerita Sinta, semoga Sinta bisa mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan solusinya. Kalau begitu, Sinta memang ada apa sih suka terlambat masuk kelas saja nih ya? Coba cerita ke Bapak ya, ceritakan ke Bapak kira-kira kenapa? Akhir-akhir ini Sinta sering terlambat masuk sekolah karena Sinta belajarnya sampai larut malam Pak. Loh, kalau larut malam memang Sinta tidurnya emang jam berapa? Kalau malam itu, kalau habis belajar itu sampai kesiangan terus bangunnya. Belajarnya sih sampai jam 9 Pak. Kan Sinta ikut KSN Mapel IPS, jadi ada pelajaran tambahan, terus Sinta tidurnya sampai larut malam Pak. Oh begitu ya. Terus kalau bangun pagi itu Sinta emang jam berapa kalau bangun pagi itu? Kira-kira jam setengah 6 lah Pak. Setengah 6 ya. Kalau menurut Bapak sih setengah 6 itu ya, itu nggak terlalu siang kok ya. Menurut Bapak nih ya, itu kan masih pagi nih. Emang Sinta kalau ke sekolah itu jalan kaki apa naik motor? Jalan kaki Pak, jam 6 itu mandi, terus beres-beres. Bisa-bisa kalau bangunnya setengah 6 itu ke sekolah jam 7, makanya sering terlambat Pak. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan Sinta jam bangun setengah 6,
itu baru bisa berangkat itu jam 7-an ya. Karena kan Sinta itu kan berjalan kaki. Emang Sinta itu kalau berangkat jam 7 itu emang berapa jam kalau ke sekolah? 1 jam lebih lah Pak kalau ke sekolah. Oh, jauh juga ya. Terus kira-kira nih ya, dari apa yang ceritakan Sinta sama Bapak nih ya, kira-kira ada upaya enggak untuk melakukan perubahan supaya Sinta itu tidak bangunnya siang, kemudian juga tidak telat lagi masuk ke kelas. Kira-kira nih upaya apa yang akan dilakukan oleh Sinta untuk merubah semua itu? Upaya mah ada sih Pak. Apa kira-kira? Yang pertama meminta mama buat ngebangun Sinta, terus jangan dari jam loker gitu. Beker ini Sinta kan kalau jam 5:30 itu kan masih kesiangan ya. Kalau bangun jam 5:30 itu. Nih kira-kira supaya Sinta tidak kesiangan lagi, itu harus bangun jam berapa kira-kira? Jam 4:30. Jam 4:30. Kalau 4:30 keburu ya. Oke. Kalau misalkan Sinta jam 4:30, kira-kira nih upaya Sinta itu supaya Sinta itu bangun jam 4:30 itu kira-kira harus apa? Ya supaya Sinta bangun 4:30 nih. Kan Sinta selalu bangun kesiangan nih. Selalu 6. Sinta kan pengennya jam 4:30. Nah kira-kira supaya Sinta bangun jam 4:30 itu upaya apa yang akan Sinta lakukan supaya Sinta bangunnya jam 4:30 lah gitu ya, atau jam 5 gitu. Minta dibangunin mama. Minta dibangunin sama mama. Emang selama ini mama nggak pernah ngebangunin Sinta? Ngebangunin sih, cuma Sintanya aja yang males Pak. Oh gitu ya. Kenapa malas? Ngantuk aja ya. Oh. Terus apalagi selain minta dibangunin sama mama? Minta dibeliin jam beker. Jam beker. Jadi kalau jam beker itu kan suka berisik ya. Jadi kalau berisik mau tidak mau Sinta nanti terbangun ya Iya. sama jam beker itu. Terus kira-kira ada lagi nggak upaya Sinta selain dibangunin mama, minta dibangunin mama, kemudian beli jam beker gitu ya? Ada lagi nggak kira-kira? Sinta itu susah bangun, kemudian apa namanya dasarnya ke sekolah itu karena telat terus, ya, kemudian belajar IPS sampai larut malam nih ya, kemudian juga harus belajar yang lainnya juga. Kira-kira ada lagi nggak permasalahan Sinta selain itu? Gak ada sih Pak, cuma itu aja. Oke, berarti kalau gitu Bapak dapat simpulkan bahwa Sinta itu punya permasalahan sampai datang telat itu. Yang pertama karena Sinta itu bangunnya selalu kesiangan ya, karena harus belajar pelajaran yang lainnya. Juga Sinta harus mempersiapkan tentang KSN IPS ya Sinta ya, gitu ya. Jadi itu ya permasalahan Sinta ya kira-kira ya. Masih kurang konsentrasi, Sinta mau belajar di sekolah aja Pak sama guru mapelnya Pak Okto. Pak Oktonya ada kan Pak? Ada. Nanti Bapak kasih tahu Pak Okto ya, supaya nanti bisa berbicara sama Sinta berkaitan dengan KSN itu ya. Terus kira-kira ada lagi nggak upaya Sinta selain itu? Sinta mau dibangunin mama, terus mau beli jam beker. Boleh beli jam beker ya, supaya nanti Sintanya terganggu ya dengan jam beker ya. Karena kalau dengan jam beker kan kadang-kadang berisik ya sini ya. Nanti Sinta mau tidak kan bisa terbangun juga gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira upaya Sinta? Sinta mau mengupayakan kalau belajar IPS-nya itu siang aja Pak. Kan kalau siang waktunya lebih banyak dan Sinta juga agak kemana-mana kalau pulang sekolah. Oh gitu ya. Jadi mau mengupayakan siang aja ya belajarnya. Kemudian ada lagi nggak kira-kira upaya Sinta selain belajar siang di rumah? Tadi ya pembelajaran IPS itu yang dengan Pak Okto ya, yang KSN itu, apakah Sinta sudah ngobrol atau menyampaikan hal ini dengan Pak Okto atau belum? Belum sih Pak. Oh gitu ya. Terus kira-kira Sinta itu kapan mau menemui Pak Okto?
siang ini pulang sekolah nanti mau sama kakak. Oh, gitu ya. Oke. Terus untuk tadi untuk rencana Sinta itu belajar di siang hari ya, sepulang sekolah itu kira-kira itu mau kapan Sinta lakukan belajar di rumah siang itu? Siang ini Pak, karena kan siang itu lebih banyak waktunya. Jadi siang ini Sinta udah melakukan itu ya, belajar di rumah ya, supaya tidurnya nggak terlalu larut lagi ya. Oke. Bagus sekali ya rencana Sinta itu. Bapak suka sekali dengan apa yang direncanakan Sinta dan apa yang diupayakan oleh Sinta. Coba Sinta jelaskan kembali ke Bapak rencana dan upaya Sinta yang akan Sinta lakukan. Yang pertama, Sinta mau belajar sepulang sekolah, dan yang kedua Sinta mau mengatur pertemuan sama Pak Okto untuk membicarakan masalah KSN gitu. Terus yang ketiga, Sinta meminta dibelikan jam beker sama mama, sekalian dibangunin sama mama. Oke. Selanjutnya nih ya, kira-kira selain mama nih ya, yang membantu siswa, yang membantu Sinta, ada lagi nggak yang Sinta libatkan, misalkan teman Sinta atau siapa gitu yang Sinta libatkan untuk membantu rencana Sinta supaya bisa terwujud gitu. Ini sih Pak, karena sekalian aja kan, jadi kalau ke air itu sekalian lewat rumah Sinta, sekalian minta dibangunin sama Rini. Oh, Rini itu bangunnya suka pagi ya? Iya Pak, walaupun Rini tidurnya larut malam, bangunnya tetap pagi Pak. Oke, berarti Sinta sebetulnya sudah bisa menemukan solusi Sinta ya terkait dengan permasalahan yang Sinta hadapi. Jadi oke, Bapak suka sekali dengan apa yang Sinta rencanakan. Sukses untuk Sinta. Sinta udah menemukan solusi nggak? Udah ya. Berarti Sinta siap melaksanakan itu ya? Iya Pak. Oke, kalau misalkan Sinta siap melaksanakan itu, Bapak doakan semoga upaya Sinta itu bisa terwujud ya, sehingga Sinta nanti bisa mengatur waktu dan bisa masuk ke sekolah itu tidak telat lagi. Ya, sukses buat Sinta. Sinta itu kan orangnya cerdas nih. Orang cerdas itu pasti bisa, gitu ya. Akan melakukan itu mulai dari sekarang dan mulai melakukan rencana itu melalui bantuan Mama dan Rini. Semoga gak terlambat lagi ya Pak. Iya dong, harus ya. Sinta ini pasti bisa kan. Sinta itu orangnya yang cerdas gitu. Kan dulu kan Sinta suka datang pagi ya, sekarang pasti bisa Sinta lakukan ya. Oke, Sinta pasti sukses ya. Bapak doakan semoga Sinta bisa menjalankan rencana Sinta itu. Oke, kira-kira cukup nggak? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup Sinta udah menemukan solusinya. Oke, silakan Sinta, kalau misalkan tidak ada lagi yang mau disampaikan, silakan kembali lagi kelasnya ya, karena satu lagi akan masuk ya. Oke. Oke Pak, terima kasih waktunya Pak. Ya, sama-sama ya. Silakan boleh keluar. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Silakan kembali ke kelas. Itulah tadi praktik coaching yang saya lakukan untuk tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.